Nah, setelah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya dagang nggak laku tapi duit masuk terus kayak hari Jumat kemarin mau berangkat. Saya kan setiap habis berjamaah salaman tuh, salaman. Ada orang cair katanya dia jual tanahnya 25 miliar gitu. Tapi saya nggak mengharapkan gitu. Saya lagi wirid ke belakang, wiridnya yang kata Pak Haji itu yang kemarin ada 9 yang alhamdulillah udah 6 kali. Saya lagi wirid gini, tiba-tiba saya lagi malah ngantuk, ada yang masukin uang, masukin apa ini? Ternyata uang 200.000 di kantong dipegang saya. Itu demi Allah terjadi itu Jumat kemarin, Pak Haji. Jadi tiba-tiba orang, saya lagi wirid di belakang masjid, dia di depan, dia kan mau pulang, tiba-tiba saya lagi wirid gitu, alhamdulillah, ngantuk, pas tiba masukin uang, akhirnya ya udah saya maksain ke sini gitu. Jadi pertanyaan sekarang ini, istri saya nggak ngerjain, kemudian saya kalau dagang juga apa namanya? Kalau dagang juga saya nggak laku, pernah dagang pizza gitu ya, tapi uang selalu masuk. Akhirnya saya dagang sering dibagiin aja gitu, disodokokan aja kayak bulan puasa, sedekah tajil barokah aja gitu. Ya. Tapi saya nganggur Pak Haji, punya kerjaan ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Papai Elsa Protowo, Pak Haji. Nama Papai Elsa Protowo, A Barat. Oh iya. Cikalong Wetan. Pertanyaannya apa? Sebentar, boleh testimoni sebentar Pak Haji? Boleh. Oh, begini. Sebetulnya saya yang dulu komplain sama istri saya karena istri saya ngeprank ke Pak Haji. Ngefriend? Iya. Bukan ngeprank. Maksudnya ngerjain ilmu RDAY. Sampai-sampai rumah saya yang nggak pernah ada yang nawar, tiba-tiba saya kerjakan di bau-bau. Ya. Singkat cerita supaya cepat ya Pak Haji. Ya. Begini, pulang aja. Kenapa? Ada Pak Lurah ke rumah. Ada apa? Saya bilang, itu rumah ada katanya mau dijual enggak? Soalnya pelebaran tol buat keluar masuk Jakarta Sawit. Oh iya, saya bilang bercanda, Banyol kata orang Bandung mah gitunya. Boleh asal 2 miliar, saya bilang begitu. Ya akhirnya saya pulang. Ya cuman saya tetap nggak percaya sama Pak Haji gitu ya. Nggak percaya. Nggak percaya karena begini, saya sering ke Ustadz, ke dukun di Sukabumi di mana sampai saya punya seni aja saya jual habis gitu ya, singkat cerita gitu. Udah jangan gituan mah. Soalnya begini mah, kita udah usaha saya nggak habis, usaha gaun pengantin juga. Intinya saya jadi tukang kuli lah gitu ya. Ya cuman karena saya berantem bercanda sambil lihat ilmu Pak Haji duduk di kursi, saya mau cabut lagi ke bau-bau, gitu ya. Karena ada Pak Haji ilmu ML, bukan apa? Ya kalau bahasa orang situ multi level marketing. bukan. Matching long gitu ya, itu maksudnya apa? Yaitu ML lah gitu ya. Iya. Saya mau perpisahan. Bukan multi level marketing. Iya. Kemudian begini Pak Haji, setelah itu 4 hari kemudian kan 3 hari 3 malam ya naik kapal kapal laut itu 3 hari ke malam kan saya ada proyek bikin kamar Villa Adios namanya itu. 3 hari kan saya nggak kerja sebulan nggak kerja di kampung. Tiba-tiba, Mas, ini gaji Mas yang bulan kemarin. Loh, saya kan nggak kerja, saya bilang gitu. Ya. Jadi kasih uang saya itu. Dikasih uang? Ya. Anda nggak kerja? Nggak kerja. Cuman gaya ML tadi. Ya singkat cerita, ya akhirnya saya kan nggak kerja gitu ya. Tapi teman saya sampai siri, kenapa Mas dikasih saya nggak, katanya. Ya beda dong, kalau saya kan orang Sunda, saya bilang. Iya. Kan di orang Sunda bilangnya sama orang sana bilangnya Mas gitu, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya ngerjain sholat malam. Nah setelah itu kan saya ada ngeliat di YouTube tuh ada orang bawa kucing itu yang orang Lampung itu. Oh iya. Lagi di pelabuhan saya ada kucing, saya kasih makan yang hitam itu. Iya. Nah tiba-tiba ada orang Sukabumi yang pengen kerja nganter anaknya. Kemudian setelah makan kasih makan kucing ya. Nah, saya bawa ke sana, ke bawah ikut kerja, boleh ikut saya bilang mudah-mudahan diterima sama Bu Haji. Ya diterima. Cuman ongkosnya nggak apa-apa. Bu, ini ada orang ikut saya
Cuman ya kasihan kita bantu aja, kasih kerjaan. Dia kerjanya mau di Raha ya, naik lagi dari bau-bau itu, dari Raha. Oh ya Mas, terima kasih. Tiba-tiba, Mas sini apa? Ini uangmu, kata. Bang apa ini? Dikasih lagi 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Kucing itu. Berarti namanya ML berantai. Sampai ML-nya di Bandung, pembayarannya di bau-bau. iya. Terus kemudian satu lagi sampai 3 kali saya bawa bola lampu kayak gini. Udah 3 bulan nih, pertama nggak dibayar sama Bu Haji karena Bu Haji tetap mau punya Philip gitu ya. Kan saya beli Philip di Joton itu sekitar 60-50. Saya beli di sana cuma 16.000 di Bandung, 12 biji. Tiba-tiba ada satu lapi mati, ada dia katanya di Mas Papai. Ayo itu dibayar juga semua. Mas ini dibayar 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah akhirnya saya karena merasa banyaknya pemasukan, saya pulang ke sini Pak Haji. Pulang langsung ke sini, tapi Pak Haji nggak ada waktu itu. Ya. Bulan November katanya, Oh, nggak tahu lah. sakit. Iya. Ya, masih Pak Haji sakit. ke situ. Ya sampai sekarang saya nganggur Pak Haji, nggak kembali lagi ke situ. Nah, kenapa nggak sekarang ML di bangku? Tidak. Nanti dibayarnya double. Cuman kebaliknya gini pertanyaannya, istri saya jadi nggak ngerjain, jadi saya ngerjain gitu. Oh, jadi Sekarang istri nggak ngerjain? tahajudnya saya gitu ya. Iya. Walaupun agak sedikit bolong-bolong jam nononya gitu. Iya. Nah kemarin saya nganggur, sekarang banyak anak-anaknya walaupun kecil Pak Haji. Iya. Tiba-tiba orang saya kemarin kan bos saya lagi di apartemen Grand Pluit gitu ya. Iya. Saya ke Jakarta, saya nggak punya duit, kehabisan masa masih ada nih kuitansinya. Iya. Ke kamar mandi gitu, kata Pak Haji, imudiin gini gitu ya. Iya. Bu Haji manggil saya, Bu Haji manggil saya. Akhirnya setelah saya di pelabuhan ini, Mas di mana? Di Bandung. Oh iya, kenapa? Ibu kan lagi di sini. Di mana Bu? Di Grand Pluit. Aduh, gimana saya nggak tahu gitu ya. Ya udah saya nanya ke polisi, Bapak naik ini aja, katanya nih saya beli kartu busway. Saya kan agak rabun mata gitu ya, Pak Iya. Haji. Nah, saya kan ini selalu ngerjain jam 12 itu. Iya. Ngaji enggak kena rabun. Iya. Ya kemudian saya ke sana, karena saya rabun, tiba-tiba saya bingung, tiba-tiba ada orang sana membantu saya pas di tingkat 10 di Gang Pelamboyan, ada yang bantu saya. Pas di sana Pak Haji, Mas ini tempat saya, nanti Mas nginep aja di sini. Oh, enggak Pak, Bu Haji saya mau pulang aja. Saya bilang cuma nanya, Bapak jadi nyalon ya? Jadi saya jadi calon bupati Butuan Selatan. Ya udah Bu, kalau gitu saya terima kasih udah diperlihatkan ke sini gini. Tapi kalau saya ke bawah-bawah nggak mau. Oh kamu udah punya 2 miliar ya karena rumahnya mau laku? Enggak, pokoknya nggak mau. Tiba-tiba kasih uang lagi 1 juta sehingga saya sekarang bisa ke sini gitu. Wow, tepuk tangan dong. Tas Luar di bawah biasa. ya, saya kasih 1 juta. Nah setelah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya dagang nggak laku tapi duit masuk terus kayak hari Jumat kemarin mau berangkat. Saya kan setiap habis berjamaah salaman tuh, salaman. Ada orang cair katanya dia jual tanahnya 25 miliar gitu. Tapi saya nggak mengharapkan gitu. Saya lagi wirid ke belakang, wiridnya yang kata Pak Haji itu yang kemarin ada 9 yang alhamdulillah udah 6 kali. Saya lagi wirid gini, tiba-tiba saya lagi malah ngantuk, ada yang masukin apa ini? Ternyata uang 200.000 di kantong dipegang saya. Itu demi Allah terjadi itu Jumat kemarin Pak Haji. Jadi tiba-tiba orang, saya lagi wirid di belakang masjid, dia di depan, dia kan mau pulang, tiba-tiba saya lagi wirid gitu, alhamdulillah ngantuk, pas tiba masukin uang, akhirnya ya udah saya maksain ke sini gitu. Ya, Dapat berapa? ya Dapat berapa? 600.000, 600.000. 200, 100, 400. Oh ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah kemudian dulu saya kan ke sini, saya nggak ijab, tapi saudaraku mah ke Pak Amin sama Bunda waktu itu ya. Ya. Ini nggak ada, saya nggak ngeh. Tadi dia ikut Pak. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini, istri saya nggak ngerjain, kemudian saya kalau dagang juga apa namanya? Kalau dagang juga saya nggak laku, pernah dagang pizza gitu ya, tapi uang terlalu masuk. Akhirnya saya dagang sering dibagiin aja gitu, disodokokan aja kayak bulan puasa, sedekah tajil barokah aja gitu. Ya. Tapi saya nganggur Pak Haji, nggak Ya. punya kerjaan, ya kan nggak kembali lagi ke bau-bau. Ya. Kemarin ditawarin juga ke bau-bau sama Pak Haji, ya sekarang lagi di sini
Nggak ada. Cuman saya ada doa dari nyimak dari Pak Ustadz itu. Memang saya merasa kurang tobat, kurang bersyukur gitu kan. Ada waktu itu, ya Allah maafkan aku terkadang aku kurang tobat dan kurang syukur atas nikmat. Setelah tahajud doa itu pokoknya di antaranya itulah. Ada Pak dari Pak Ustadz kalau nggak salah. Pak Ustadz siapa ya? Pak Nijar kalau nggak salah. Ini dia, Pak Kiai. Oh iya. Ya. Oh iya. Coba Iya doanya dari Jambi. Iya, kemudian banyak keanehan dari saya itu, saya kan kurang lihat di mata, tiba-tiba banyak di HP saya itu downloadan Pak Haji terus sama Pak Ustadz ya. Ada buktinya saya pernah nggak lihat ini mata udah habis kacamata tapi nggak bisa lihat gitu. Ya mungkin itu aja pertanyaannya kenapa sekarang istri saya yang jadi yang nggak malas ngejahit, kemudian kalau dagang saya jarang-jarang pernah di pengajian dagang pizza, cuman jong pengeluarannya 100.000, 200.000. Tapi pendapatan cuma 30.000 gitu. Akhirnya saya nggak dagang, nganggur aja gitu. Ya maksud saya pengen penghasilan, ya pengennya begitulah kata Pak Haji kan minta sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya. Iya gitu. Saya sekarang memang lagi alhamdulillah ada orang linglung masuk ke HP saya gitu. Maksudnya masih ngasih uang saya gitu. Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu jualan, apakah jualan seblak, apa jual bakso, apa dagang sotomi, atau jualan apa aja, jualan baju, jualan apa aja deh. Apa kayak Bu Haji Roni sembako, tapi kan Bu Haji Roni udah lari kenceng ya, udah 600 juta per hari. Toko yang baru udah 70 juta, nggak ngaruh. Ini buat yang baru. Itu bahan bakunya, seblak bahan bakunya apa? Itu dilangkahin, gimmick-gimmicknya gitu, gimmick-gimmicknya dilangkahin 9 kali. Nah yang langkahin ini nggak pakai celana dalam. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.